Jadi Ibu Jen bertanya di kolom chat, mohon bisa dijelaskan mengenai manusia baru. Apakah manusia yang sudah diselamatkan? Dan apakah kalau tidak baptis selam tidak menjadi manusia baru atau menjadi anak Kristus yang mendapat tempat di kekekalan? Ya. Mhm. Luar biasa. Ini satu pertanyaan yang kita perlu satu webinar untuk menjawab ya. Sungguh-sungguh. Tapi saya akan berusaha berikan singkat, sangat singkat jawabannya. Jadi yang bertanya siapa tadi? Ibu Jen. Ibu Jin. Jadi saya mohon Ibu siapkan satu buku seperti saya ini. Saya akan berusaha kasih satu ringkasan sangat ringkas tentang pertanyaan Ibu ini. Pertama hal, kami harus sadar bahwa secara alkitabiah, saya tidak punya pulpen ini. Kami punya 5 tahap yang harus dialami oleh seseorang yang sungguh-sungguh mau lahir kembali. Ya, kalau kita buka di Alkitab dan menemukan, mencari pola yang diperlukan untuk seseorang dipernyatakan dia telah lahir kembali, dia harus mengalami 5 hal ini. Yang pertama, bahkan kami punya satu webinar mengenai hal ini di YouTube kami ya. Jadi kalau Ibu mau mengerti lebih lengkap nanti bisa nonton sesi tersebut. Nanti bisa hubungi Ibu Jenny dan Ibu Jenny akan sampaikan link dari webinar tersebut. Yang pertama ini, semua orang yang benar-benar mau mengalami kelahiran baru, sesungguhnya dia harus percaya, ya. Dia harus percaya kepada Injil dan Kristus ya. Seperti yang firman katakan, dan percaya bukan sesuatu yang sekedar dia mengerti dan dia suka. Percaya disertai dengan ketaatan dan pemahaman lengkap akan siapa Yesus, siapa kita, dan kenapa kita diciptakan. Apa yang Tuhan mau ketika dia ciptakan manusia, dan apa yang Kristus lakukan untuk menggenapi hal tersebut. Ini harus ada jelas sehingga orang itu bisa dipernyatakan percaya. Dia harus tahu apa yang dia percaya. Yang kedua, sesudah kita percaya, kita bertobat. Bertobat dalam bahasa Yunani itu metanoia. Metanoia itu perubahan pikiran. Kita akan menggantikan mindset kita, pola pikir kita, untuk memiliki kesadaran penuh tentang diri kita, keadaan kita, siapa yang kita memusuhi ketika kita hidup dalam dosa, siapa yang kita sedang singgung, dan kenapa kita harus bertobat. Dan ketika bertobat ini, kita harus kasih nama kepada setiap masalah yang sedang kita berdosa. Setiap dosa yang kita sedang adakan, harus dipernyatakan. Maka di Matius pasal 3 ketika Yohanes Sang Pembaptis muncul, semua orang yang datang untuk dibaptiskan, mereka mengaku dosa mereka di muka umum, baru dibaptiskan. Dan masih lebih lagi, mereka harus adakan buah sesuai pertobatan. Nah, hal seperti ini harus ada terkandung di dalam orang yang bertobat. Dia punya pola pikir yang diubah sungguh-sungguh tentang dia, dunia, dan segala macam hal, sehingga dia bisa mengakui dosa, dia bisa meninggalkan dosa, dan dia bisa juga memulihkan orang yang dia pernah merugikan ya. Kemudian sesudah genapi hal itu, kita sadar bahwa pertobatan itu tidak jauh dari penyesalan apabila orang itu tidak benar-benar meninggalkan segala-galanya yang dia punya, dirinya sendiri, dan memberikan dirinya seutuhnya kepada Yesus. Itu di dalam firman Tuhan. Kalau bahasa Inggris itu kita temukan katanya convert. Kalau dalam bahasa Indonesia kita pakai kata berbalik di dalam penerjemahan kami ya. Berbalik kepada Tuhan ini satu perintah. Jadi berbalik ini itu mengubah secara fisik jalan kita. Tadinya saya jalan ke arah kebinasaan, ketika saya bertobat, saya memiliki kesadaran penuh, saya sekarang berikan pundak kepada iblis dan mengarahkan depan saya kepada Tuhan dan lari kepada Tuhan ya. Itu berbalik, saya tidak bisa menoleh. Orang yang membajak tidak boleh menoleh. Berbalik itu sama dengan convert, harus sekali seumur hidup. Sedangkan pertobatan itu setiap hari kita harus bertobat ya. Tapi berbalik itu sekali seumur hidup. Kalau kita balik kepada situasi awal itu namanya murtad.
Maka murtad dimungkinkan hanya bagi orang yang secara sadar meninggalkan Kristus. Namun berbalik itu secara sadar kembali dan datang kepada Yesus sebagai satu-satunya juru selamat dan mengakui dia sebagai satu-satunya Tuhan. Dan kemudian sesudah itu kita masuk di tahap keempat, yaitu berikan diri untuk dibaptis. Pembaptisan adalah pernyataan bahwa kita sedang mati bagi iblis, dunia, dan dosa, dan sedang dibangkitkan kembali untuk hidup sama seperti Yesus telah hidup. Maka mau tidak mau, pembaptisan punya makna bahwa kita sedang dikuburkan. Saya belum pernah lihat orang yang dikuburkan hanya kepalanya ya, dan tubuhnya di luar. Maka di situ kita harus kembali ke naskah Alkitabiah, di mana baptizo artinya ditenggelamkan orang itu total ya, ditenggelamkan total. Dan itu ada implikator bahwa pembaptisan yang direkomendasikan, diwajibkan di dalam firman Tuhan adalah pembaptisan selam. Akan tetapi pembaptisan selam ataupun percik kalau dia tidak disertai oleh tiga tahap tadinya, ya sama-sama sia-sia karena itu orang yang hanya membasuh diri. Kalau dia tidak percaya sungguh-sungguh, dia tidak bertobat sungguh-sungguh, dan dia tidak berbalik sungguh-sungguh. Maka tahap yang terakhir dan wajib juga adalah yang kelima, terima Roh Kudus. Terima Roh Kudus itu bukan sesuatu yang kita merasa bahwa kita sudah terima. Kita harus pastikan bahwa kita terima. Kita harus punya buah orang yang sudah lahir kembali. Kita harus punya buah orang yang sudah memiliki Roh Kudus di dalamnya. Dan jelas bisa buka di Galatia, bisa buka di seluruh Alkitab. Anda akan melihat bahwa yang dituntut dari kita adalah hidup digado oleh Roh Kudus, dibimbing oleh Roh Kudus, diajarkan oleh Roh Kudus. Dan kalau kita menghitung orang-orang yang kita kenal di sekitar kita yang sungguh-sungguh punya hubungan pribadi seperti itu dengan Roh Kudus, sangat minimal ya. Justru ada yang bahkan tidak percaya Roh Kudus ya. Dan itu melahirkan atau mengadakan orang Kristen yang cacat, yang dia sampai di tahap pembaptisan, tapi dia tidak terima segel yang menjaminkan dia sebagai anak Allah, yaitu Roh Kudus. Dan di sini kita akan menemukan dalam Alkitab dua hal. Ada Roh Kudus di dalam dan ada Roh Kudus di atas. Para rasul ketika sudah terima Roh Kudus, Yesus di kitab Yohanes pasal 21 bertiup kepada mereka Roh Kudus dan bukakan pikiran mereka untuk mengerti firman Tuhan. Tapi Yesus pun mewajibkan mereka tinggal di Yerusalem sampai mereka terima dari atas perlengkapan Roh Kudus di atas mereka dengan penuh kuat kuasa supaya mereka dijadikan saksi. Maka semua hal ini harus berlaku kepada kita juga. Kita pun dipanggil untuk menjadi saksi kerajaan surga, dan tidak mungkin orang yang bisa menjadi saksi Tuhan tanpa roh Tuhan ya. Jadi ini bagian pertama dari pertanyaan kelahiran baru, harus memiliki 5 langkah tersebut dengan jelas, dengan sungguh-sungguh. Terus bagian kedua dari pertanyaan ini bagaimana tadi? Tadi sudah mencangkup semuanya, Pak. Oh sudah ya, saya pikir ada dua bagian, satu tentang kelahiran baru, dan bagian yang kedua apa gitu, saya lupa. Tadi yang baptis selam. Saya pikir tadi sudah termasuk. Oke, oke. Ya, oke, sudah. Tapi ya, kembali ke situ terkait dengan pembaptisan selam atau percik, yang masalahnya bukan cara menerapkan pembaptisan. Masalahnya di sini adalah kesungguhan hati orang yang dibaptiskan ini, dia lewati tidak prosedur yang Alkitab tentukan ya. Semua pertobatan percaya, dan satu hal yang harus sadar bahwa percaya bukan satu perasaan ya. Percaya itu satu tindakan ya, dan bukan percaya sekali saja, tapi seumur hidup tetap percaya, itu yang diminta firman Tuhan ya. Dan banyak detail yang lain yang sudah tersedia di video YouTube yang kita punya di sesi kemarin di 2 bulan lalu kalau saya nggak salah, kita pernah bahas persis tentang masalah ini. Terima kasih atas kesempatan ini. Baik, terima kasih Pak Manuel. Iya, saya sudah dan Ibu Cindy sudah kirim di kolom chat ada satu playlist lengkap video yang webinar kami tentang kelahiran baru. Jadi Bapak Ibu bisa klik di sana untuk menonton ulang ya, karena sangat lengkap penjelasannya gitu. Yang tadi dijelaskan itu seperti
kesimpulan dari webinar tersebut. Dan tadi Ibu Jen, apakah ada komentar atau tanggapan atau mau ada yang masih kurang jelas Ibu bisa sampaikan dengan open mic atau tulis di kolom chat. Silakan Ibu. Ya, terima kasih atas jawabannya. Cukup jelas. Hanya saja, maaf ya, saya bukan membicara masalah denominasi ya. Saya GPIB, gereja saya. Tapi saya sering mengikuti gereja-gereja seperti Gereja Bethel. Kalau di GPIB, seperti yang tadi beliaunya mengatakan, baptis percik. Kalau di GPIB, baptis percik itu pada waktu masih kecil. Pada waktu masih berumur ya mungkin 1 tahun gitu. Sedangkan kalau baptis selam, kita kan sudah mengerti bahwa kita ingin bersama-sama dengan Tuhan. Jadi kita ditenggelamkan, kemudian kita mengaku bahwa Tuhan adalah penyelamat kita. Nah, kalau baptis percik aja, apakah itu sudah cukup? Karena pada waktu itu, pada saat kita masih kecil. Kalau saya juga sudah mengikuti dua-duanya. Hanya Itu saya betul. perlu penjelasan apakah sudah cukup dengan hanya baptis percik saja. Karena kalau di dalam GPIB, mereka bukan tidak percaya ya, tapi mereka tidak mensarankan seperti baptis selam. Itu yang dari Mhm. saya. Iya, Terima kasih. saya saya sangat berterima kasih atas pertanyaan tambahan Ibu. Kalau saya tidak salah juga Ibu Jen, kita punya satu sesi yang bahas hanya mengenai soal pembaptisan ini ya, Iya. justru di kelahiran baru. Jadi Ibu, saya akan jawab begini, berdasarkan Alkitab ya, bukan berdasarkan aliran. Kalau sesuai aliran, punya sejarah. Kita harus kembali ke sejarah gereja untuk menemukan kenapa gereja ini membaptiskan seperti ini. Dan tentu saja pembaptisan percik atau pembaptisan juga ada beberapa jenis pembaptisan. Jadi tadi Ibu sudah sebutkan ada tiga. Selam, percik, dan pembaptisan yang disebut pedobaptis itu pembaptisan anak ya. Jadi itu semua muncul di satu aspek tertentu di gereja di mana orang mulai mempertanyakan sesuatu yang Alkitab entah tidak bicara atau apa yang Alkitab bicara bagi mereka tidak memuaskan. Misalnya, pembaptisan yang kita temukan Yesus mengadakan adalah pembaptisan selam. Itu yang kita temukan. Dan Yesus sendiri bilang bahwa segala sesuatu yang dia buat sebagai teladan bagi kita. Yang kedua, jaminan keselamatan anak-anak itu selalu menjadi perdebatan sangat besar. Apakah mereka perlu dibaptiskan supaya dijamin masuk surga atau tidak? Dan segala macam hal seperti itu ya. Um, saya coba jawab sangat singkat bahwa kami tidak punya dasar di Alkitab kepada pembaptisan anak sama sekali. Namun kami punya ayat di dalam firman Tuhan bahwa bilang selama anak-anak kita sebagai orang Kristen ada di bawah naungan kita, artinya dia tidak punya kemampuan percaya kepada Tuhan Yesus dengan akal sendiri, dia ada di bawah naungan rohani orang tuanya ya. Itu ada di, kalau saya tidak salah, itu di Roma pasal 7 atau 1 Korintus pasal 7, sorry. Dan di situ jelas bilang, kalau tidak anak-anak kalian bukanlah anak dari Tuhan ya. Jadi ada semacam legalitas rohani dari orang-orang tua atas anak itu. Namun gereja mulai khawatir, bagaimana kalau anak-anak saya mati, siapa yang jamin mereka masuk surga? Ayo kita baptiskan mereka. Jadi anak itu dibaptiskan atas kesadaran orang tua, bukanlah atas kesadaran dirinya sendiri sebagai orang berdosa. Maka di situ ya tidak berlaku karena tidak ada di firman Tuhan pembaptisan perwakilannya di mana kita akan istilahnya mewakili anak ini, oke dia baptiskan sebagai anak kecil, tapi nanti pas dia dewasa kita meresmikan lagi faedah dari pembaptisan itu. Itu lebih ke satu tradisi yang kita sangat menghargai karena semua orang punya kekhawatiran sendiri dan apa namanya, kalau kita kembali ke terang firman Tuhan tidak lolos tradisi itu. Namun yang jelas ada dalam kitab adalah supaya kita mendidik anak-anak kita sesuai firman Tuhan supaya mereka jadi orang percaya
sadar kodrat berdosa mereka, dan secara mau dan sadar menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat mereka. Nah, ini lebih susah daripada kita langsung celupkan anak kita dalam air atau percik dia dengan air, karena kita berikan kuasa kepada ritualnya, bukan kepada pekerjaan memuridkan keluarga kita menjadi murid Tuhan Yesus. Jadi sangat-sangat singkat ceritanya di sini, tidak ada legalitas kepada jenis-jenis pembaptisan yang kita temukan lain di Alkitab, apalagi di Efesus pasal 4 bilang hanya ada satu pembaptisan. Apabila gereja, denominasi apapun dia mengakui satu pola pembaptisan, bagi saya, bukan hanya bagi saya, secara dalam sejarah gereja, pola penggadaan pembaptisan itu tidak begitu dipersoalkan. Tapi yang dipersoalkan adalah orang ini percaya tidak, sungguh-sungguh percaya tidak. Kuncinya ada di situ. Dia sungguh-sungguh bertobat tidak. Setahu saya bayi tidak bisa bertobat, apalagi percaya ya. Maka di situ sudah teranulir jenis pembaptisan begitu. Percik atau selam itu masih tidak ada masalah karena kita temukan dokumen dalam sejarah gereja yang diperizinkan ya orang dibaptiskan. Kenapa? Karena dia menggenapi tahap tapi tidak sanggup untuk ditenggelamkan ya, maka itu namanya pengecualian, tidak ada masalah. Namun jika dia tidak buktikan dia punya iman sejati, bertobat dan berbalik kepada Tuhan Yesus, bagaimana kita bisa berikan mereka air ya untuk dibaptiskan sebagai satu tindakan kelahiran baru. Jadi kita harus lebih fokus dan khawatir kepada elemen atau unsur yang membentuk kelahiran baru daripada kepada penyajian pembaptisan itu ya. Cara melaksanakan pembaptisan itu lebih mengkhawatirkan aku kita pergi dan baptiskan entah percik atau selam satu anak yang tidak punya iman sama sekali atas iman kita sendiri, daripada kita percik seseorang dewasa yang mengerti bahwa dia sedang benar-benar mati dan kembali kepada Tuhan Yesus. Jadi itu yang harus kita sadar, itu yang harus kita perhatikan, bahwa inti saja ada kepada kegenapan tiga unsur tadi sebagai unsur pra pembaptisan, unsur yang harus ada sebelum pembaptisan itu, yaitu percaya, bertobat, berbalik kepada Tuhan Yesus. Dan pembaptisan ini bisa disajikan sebagaimana sesuai konteks ya, sesuai konteks. Karena pada intinya pembaptisan adalah tindakan pernyataan iman dan persatukan orang itu dengan Tuhan Yesus, dan itu bisa disajikan dalam pola apapun, tidak diperdebatkan. Namun kalau kita mau sangat alkitabiah, kita akan stick, kita akan bertahan kepada pembaptisan silam karena itu yang kita pelajari dari Kristus hingga kepada para rasul mengadakan hal tersebut ya. Itu yang bisa saya jawab, semoga bisa terjawab Ibu. Terima kasih. Sudah terjawab ya Ibu ya. Oke, puji Tuhan. Terima kasih Ibu Jen atas pertanyaannya. Dan Pak Manuel juga sudah menjelaskan dengan sangat lengkap. Dan jadi topik tentang baptisan sekali lagi bisa Anda lihat di channel YouTube kami. Dan itu sudah ada banyak link di situ. Dan saya sudah reply ke Ibu Jen juga untuk bisa mengerti sejarah baptisan, bisa nonton di channel YouTube kami. Nah, lalu ada pertanyaan yang sangat menarik ini dari Kak Anita ya di kolom chat. Beliau bertanya, berarti orang yang hanya sekedar percaya Yesus tidak memungkinkan untuk selamat jika tidak membaca Alkitab. Gitu, Pak. Sekali lagi tolong. Berarti orang yang hanya sekedar percaya Yesus tidak mungkin diselamatkan jika tidak membaca Alkitab. Kalau dia hanya sekedar percaya. Iya, itu sangat jelas ya. Itu bahkan tidak perlu saya jawab karena jelas. Tapi Mhm. saya mau kasih ayat karena kalau saya hanya bicara begini juga diragukan ya. Bilang, gimana? Karena banyak orang baca dalam kitab begini. Kamu telah diselamatkan oleh iman. Tapi orang itu tidak sadar bahwa iman yang sedang bicara di situ bukan satu iman yang kita dulu percaya, sekarang oke lah ya, tidak usah begitu lagi. Justru di situ sedang katakan iman yang bertahan sampai kepada kesudahan, yang kita akan melewati segala jenis pergumulan, segala jenis hal demi Kristus dan Tuhan dan Injil,
dan dipernyatakan, diuji, bahkan di pasal tadi yang kita baca, pasal 1, bilang bahwa kita harus memang menderita di dunia ini supaya memurnikan iman kita ya. Jadi iman itu sesuatu yang berkembang, sesuatu yang harus dikembangkan, tapi juga diuji apa kita sungguh-sungguh percaya atau tidak. Namun saya sangat mencintai ayat Ibrani pasal 5 ayat yang ke-8 dan ke-9 bicara seperti ini. Dan sekalipun ia adalah anak, bicara tentang Yesus ya, ia telah belajar menjadi taat dari apa yang telah dideritanya. Dan sesudah ia mencapai kesempurnaannya, ia menjadi pokok keselamatan yang abadi bagi semua orang yang taat kepadanya. Perhatikan bahwa ketika kita bicara percaya, implisit di situ bahwa kita penurut. Maka Yesus bahkan tadi di Yohanes pasal 8 ayat 31 sampai 32, 30 sampai 31, dia bicara kepada orang yang sudah percaya kepada dia. Jika kamu mau menjadi muridku, kamu harus tetap di dalam firmanku. Itu ada unsur ketaatan. Jadi Yesus adalah sumber keselamatan bukan hanya bagi orang yang semata-mata percaya, karena kalau demikian apa namanya iblis pun diselamatkan ya karena dia percaya sampai gemetar ya. Tapi kita sebagai apa namanya anak Allah yang lahir melalui Kristus, kita dipanggil untuk ketaatan iman. Bukan hanya percaya, tapi ketaatan iman. Dan itu ada tertulis kalau saudara baca kitab 1 Petrus tadi, di situ bicara persis seperti itu, bahwa kita dipanggil untuk satu harapan hidup dalam ketaatan. Dan kalau saya tidak salah itu ayat 3, bilang begini, terpujilah Allah dan Bapa Tuhan Yesus Kristus, Tuhan kita Yesus Kristus yang karena rahmatnya yang besar uh, telah melahirkan kita kembali oleh kebangkitan Yesus Kristus dari antara orang mati kepada suatu hidup yang penuh pengharapan untuk menerima suatu bagian yang tidak dapat binasa dan tidak dapat cemar, yang tidak dapat layu dan tersimpan di surga bagi kamu, yaitu kamu yang dipelihara dalam kekuatan Allah karena imanmu sementara kamu menantikan keselamatan yang telah tersedia untuk dinyatakan pada zaman akhir. Dan dia lanjut di sini ya, dan akan bicara bahwa kita harus mengalami berbagai cobaan segala macam, dan itu akan apa namanya tiba pada puncak di mana dia bilang di ayat 8, sekalipun kamu belum pernah melihat dia, namun kamu mengasihinya, kamu percaya kepada dia, sekalipun kamu sekarang tidak melihatnya. Kamu bergembira karena sukacita yang mulia, yang tidak terkatakan, karena kamu telah mencapai tujuan imanmu, yaitu keselamatan jiwamu. Dia lanjut bicara di pasal ini, dan kita akan sadar bahwa semua orang yang dipernyatakan dia dia punya iman, dia akan benar-benar hidup dalam ketaatan, kesucian atau kekudusan yang dilahirkan dari proses pengenalan firman dan proses tetap di dalam firman itu. Dan untuk kita tetap di dalam firman, kita harus baca. Kita harus mengenal sungguh-sungguh. Tidak mungkin kecuali apa namanya itu kasus khusus di mana Roh Kudus buat download di pikiran kita seluruh Alkitab ya. Tapi setahu saya selama kita tidak hafal seluruh Alkitab, ya kita harus tetap baca sampai Alkitab itu tertanam di dalam diri kita dan mengubah diri kita. Maka orang yang sekedar percaya dan dia tidak pernah baca Alkitab, sebenarnya dia bahkan tidak percaya karena iman datang dari mendengar dan mendengar firman Tuhan. Itu yang dikatakan dalam Alkitab ya. Terima kasih, itu yang bisa saya jawab. Shalom Pak Manuel, saya mau menanyakan, eh, kalau Bapak tadi bilang kalau tidak membaca Alkitab itu berarti kalau cuma percaya aja berarti tidak bisa diselamatkan. Betul ya? Yang yang mau saya tanyakan itu seperti ini. Papa saya meninggal setelah 5 hari terima Kristus. Setelah 5 hari dibaptis, beliau meninggal. Itu terus bagaimana? Dia belum sempat membaca Alkitab loh. Iya. Kalau begitu
kami punya di dalam firman Tuhan yang namanya pengecualian ya. Si pencuri yang ada di kayu salib waktu dia percaya kepada Yesus seketika itu juga ya, dan dia diselamatkan. Jadi yang Ibu Jojin atau Bapak Jojin, saya tadi tidak bisa bedakan. Uh, Kuncinya di sini dari pertanyaan Ibu adalah konteks. Kalau pertanyaannya itu sendiri, ya jelas. Bagaimana seseorang bisa bilang percaya kepada Yesus kalau tidak baca Alkitab ya? Akan percaya seperti apa? Yesus yang kita harus percayai adalah Yesus yang Alkitab katakan. Ketika seseorang dalam keadaan sedang sakit, sedang di saat terakhir dia dan dia percaya mengaku Yesus, nah, itu kita punya bukti dalam Alkitab bahwa orang itu bisa terjamin. Dan ini bukan karena dia tidak mau baca Alkitab, bukan karena dia memberontak, tapi memang karena keadaan dia tidak memungkinkan ya. Jadi dalam hal itu, kalau yang gelisah hati saudara adalah jaminan akan keselamatan bagi orang tuanya, yang akan dipertanyakan dan hanya dia yang bisa jawab adalah kesungguhan iman dia kepada Yesus di saat dia terima Yesus itu. Dan itu namanya pengecualian. Maka uh, hukum Tuhan, firman Tuhan itu mutlak, tapi pelaksanaannya itu bisa relatif sesuai konteks. Maka di konteks itu beda jauh dari pertanyaan sebelumnya tadi ya. Itu yang bisa saya jawab. Apakah jelas? Baik, Ibu Jenny. Sudah cukup jelas, terima kasih. Terima kasih, Bu. Sama-sama. Oke, deh ini ada pertanyaan yang sebenarnya sudah terjawab juga saya pikir ya di penjelasan Pak Manuel sebelumnya dari Kak Boni yang bertanya apa syaratnya memperoleh hidup yang kekal. Tadi Pak Manuel sudah sampaikan mengenai keempat tahap itu ya, sudah mencakup itu semua seperti yang tadi sudah disampaikan dan juga saya sudah komentar tentang video YouTube yang kita punya ya 3 langkah untuk dilahirkan kembali. Apakah Pak Manuel mau menambahkan tuh komentar tentang hal itu? Sorry, pertanyaannya tadi bagaimana? Apa syaratnya memperoleh hidup Saya yang kekal? Ya, saya tadi sudah jelaskan ya, karena tidak ada orang yang bisa memperoleh hidup yang kekal tanpa menjadi manusia baru ya. Uh, saya pikir tidak ada yang bisa ditambahkan di situ, tidak ada yang saya Hmm. bisa tambahkan lagi kecuali dorongan untuk nonton video yang kita sudah sediakan karena di situ kita rincikan betul sesuai firman Tuhan tanpa berpegang ke aliran tapi menurut Alkitab dan sejarah gereja bagaimana proses kelahiran baru dulu diadakan. Jadi saudara akan sangat diperlengkapi. Dan kalau masih lebih haus untuk mengerti itu kita terjemahkan satu seri dari Dr. David Poundstone mengenai kunci untuk dilahirkan kembali dan itu sangat-sangat alkitabiah, sangat jelas, sangat rinci sehingga saudara juga bisa punya akses ke informasi itu. Hmm. Baik, saya minta tolong Kak Cindy untuk kirimkan nanti videonya itu yang sudah diterjemahkan untuk Kak Boni ya. Oke, lalu ada pertanyaan juga berkaitan dengan yang tadi sudah disampaikan juga dari dari Pak Immanuel ya, Pak Immanuel. Di sini beliau bilang ketika sudah dibaptis, lalu eh, setelah itu terbawa oleh arus kehidupan gitu ya, tidak merenungkan firman Tuhan, terbawa oleh arus duniawi. Nah, ketika ingin kembali atau menjadi manusia yang baru, apakah harus dibaptis ulang atau melakukan pelepasan saja? Kalau saya mengerti pertanyaannya dengan baik, itu statusnya orang yang lahir kembali, dia mengalami semua prosedur, tapi dia istilahnya suam-suam kuku dalam pelaksanaan imannya ya. Mhm. Kalau aspeknya seperti itu dan dia hanya suam-suam kuku, dia belum pernah murtad, ya, belum pernah murtad, dia memang hanya istilahnya dingin ya, tadinya kasih mula-mula membara, tiba-tiba ya loyo ya. Itu hanya perlu kembali kepada firman Tuhan, bertobat ya, karena semua tindakan istilahnya menjauhkan diri dari gereja, dari firman Tuhan, dari Tuhan Yesus itu dosa dan bisa mengakibatkan
kemurtadan dan kematian rohani. Tapi selama dia belum mengalami itu, ya tidak ada kebutuhan pembaptisan apapun, karena pembaptisan itu tunggal ya. Yang ada kebutuhan adalah dia berbalik, dia mengakui dosa, berbalik, dan memulai kembali persekutuan dia dengan Tuhan. Tuhan tidak pernah tutup pintu bagi kita, kita yang menjauhkan diri dari jalan yang sempit yang dia kasih ya, karena kita mau nyaman saja, kita tidak mau susah payah. Kita pikir bahwa keselamatan itu seperti Indomie ya, 3 menit jadi. Padahal keselamatan itu proses yang diadakan supaya kita memperoleh kodrat ilahi yang dijanjikan Allah bagi orang yang taat kepada Kristus dan Injilnya. Maka eh, tidak ada cara lain untuk semangat kalau bukan melalui pembacaan Alkitab. Kalau kurang semangat, baca Alkitab. Kalau merasa kering rohani, baca Alkitab. Kurang minat untuk berdoa, baca Alkitab. Obatnya itu selalu baca Alkitab. Jika Anda baca Alkitab, Anda akan semakin mengasihi Tuhan dan semakin membenci dosa. Dan kalau Anda tidak baca Alkitab, Anda akan semakin mengasihi dunia dan dosa dan semakin menjauhkan diri dari Tuhan hingga bisa tiba di tahap di mana kita mati secara rohani, dan di situ harus mengalami memang pertanyaan apakah orang ini sudah pernah lahir kembali atau tidak. Jadi uh, bagi saya sangat jelas bahwa orang yang lahir kembali dia tidak perlu alami 2 kali proses kelahiran kembali, tidak ada itu di Alkitab ya. Tapi kalau dia murtad dengan sadar, itu beda ceritanya ya. Karena murtad itu artinya meninggalkan Tuhan dan gerejanya secara mau dan sadar. Nah, seperti orang yang pindah agama segala macam itu secara mau dan sadar. Maka ketika dia balik, ya dia harus balik sebagai orang yang belum pernah percaya. Belum pernah percaya, dia harus dibaptiskan dan dirawat betul ya. Tapi dalam aspek tadi itu justru perawatannya adalah kembali kepada firman secepatnya. Itu yang bisa saya jawab. Si Tuhan. Apakah Pak Immanuel mau berkomentar di situ atau masih punya pertanyaan? Kami persilahkan. Baik, kalau tidak ada, kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya, tapi ini teknis ya dari Pak Sigit ya. Nah, Pak Sigit tadi bilang saya belum dimasukkan ke grup. Jadi kami mohon maaf Pak Sigit karena ini akhirnya baru kita masukkan ke grup. Dan Bapak Ibu semua yang lain yang juga saya belum masuk grup bisa chat kami ya, bisa chat di ruangan Zoom ini atau chat nomor kami, nomor yayasan juga karena eh, terkadang harus invite via chat gitu. Jadi kami kami berusaha untuk masukkan ke grup, tapi ada yang settingan di WhatsApp-nya harus invite via chat. Ada juga yang memang kami terlewat karena kesalahan manusia, mohon maaf sekali. Jadi Bapak Ibu bisa hubungi kami kalau belum masuk ke grup atau ada teman yang belum masuk ke grup. Oke, itu pertanyaan dari Pak Sigit dan puji Tuhan tadi Kak Marni sudah invite ya ke grup. Oke, lalu sepertinya ada banyak pertanyaan lain yang sudah terjawab, jadi saya tidak akan tanyakan lagi di sini. Tapi ini ada satu dari Kak Mary yang berkaitan juga, tapi mungkin Pak Manuel bisa menegaskan kembali, karena Kak Mary bertanya, orang yang sudah menerima Yesus dan sudah hidup baru lama sekali, namun balik lagi ke dunia, tapi mau balik lagi ke Yesus, apakah akan diterima kembali? Iya, ada satu pertanyaan dari Angelin Krista ini, nanti saya mau jawab juga ya. Eh, Tadi itu kasus kemurtadan ya. Walaupun dia lama lahir kembali, firman Tuhan tidak menuntut kamu hanya lahir kembali, tapi tetap di dalam firman. Tetap percaya sampai pada kesudahannya ya. Jadi itu bukan sesuatu yang oke, saya pernah percaya itu berlaku seumur hidup. Nah, kamu harus tetap percaya sampai Kristus datang kembali. Jadi harus di setiap kasus itu sangat pribadi, sangat beda satu sama lain. Kita harus mempertanyakan apakah memang orang ini hanya dibaptiskan supaya menjadi anggota gereja atau dia benar-benar pernah lahir kembali.
Karena kalau dia pernah lahir kembali lalu murtad, nah itu dia perlu dirawat, dia perlu dimuridkan kembali sampai mengalami kelahiran baru. Karena kemurtadan artinya itu seperti satu satu firman Tuhan di 1 Petrus yang bilang anjing kembali makan muntahnya sendiri dan babi yang telah dicuci kembali kepada lumpur ya, akhirnya tidak ada gunanya. Dan di Ibrani pasal 6 bilang bahwa bagi orang itu mustahil ya dia dipulihkan kembali. Jadi sangat keras malah firman Tuhan bagi orang yang meninggalkan Tuhan karena apapun di dunia ini. Yesus pun berfirman bahwa siapapun yang tidak mengakui dia di dunia dan di depan manusia, dia tidak akan mengakui orang itu di depan Bapaknya. Maka perlu lihat pertanyaan ini dari konteks kasus orang ini seperti apa. Karena terkadang kita hanya istilahnya menyimpang, kita tidak murtad tapi kita menyimpang. Gara-gara kekhawatiran dunia, apa saja yang masuk di hati kita, kita berhalakan hal itu di hati kita dan cukup kita bertobat ya. Kita bertobat. Jadi kita sedang ada di dalam kasus anak yang hilang itu. Barangkali kasusnya seperti itu, yang dia berdosa terhadap Tuhan dan ayahnya pergi jauh, tapi kemudian dia bertobat, balik, diterima sebagai anaknya. Sama saja karena menerima pengampunan. Dia tidak perlu istilahnya dibaptiskan kembali, ya, tetapi dia akan diakui kembali sebagai anak apabila ada pertobatan yang sesungguhnya. Sedemikian yang bisa saya jawab. Baik, terima kasih Pak Manuel atas jawabannya dan Kak Mary juga terima kasih sudah bertanya. Kalau ada komentar atau tanggapan silahkan Kak. Kalau belum ada ini ada Kak Angelin yang sudah angkat tangan di sini. Jadi mungkin saya persilakan Kak Sudah Angelin. cukup jelas. Oh ya, baik. Terima kasih Kak Mary. Senang bisa bersama dengan kakak lagi di gelombang ini. Silakan Kak Angelin. Ya, selamat malam, shalom semuanya. Aku ingin bertanya, aku kan waktu itu dulu dibaptis karena disuruh orang tua saja. Jadi aku nggak ngerti apa-apa sih sebenarnya. Waktu sebelum dibaptis kan kayak aku gitu kan, dan aku kurang simak dengan baik. Itu bagaimana ya Pak? Saya hanya disuruh orang tua saja dibaptis. Jadi saya mau dibaptis itu. Sebenarnya terpaksa juga sih waktu itu dibaptis gitu. Jadi saya Iya, harus gimana gitu ya saat ini. iya. Terima kasih Ibu Angelin. Ibu yang senang tanya tadi mengenai apakah ada ayat bagi harus mati bagi orang lain juga ya. Oke, Iya, saya jawab sekalian dua-duanya ya. Pertama begini, kalau belum pernah menggenapi proses kelahiran baru, itu tidak pernah ada pembaptisan sebelumnya. Yang ada adalah pencelupan ya, atau ikut adat gereja, ikut kemauan orang tua, tapi itu bukan pembaptisan. Karena pembaptisan harus lahir dari hati yang bertobat dan tahu apa yang dia sedang lakukan, tahu apa yang dia sedang adakan di situ. Karena di waktu kita istilahnya disuruh saja, oke saya disuruh, saya mau lakukan ini karena disuruh. Tapi saya tidak mengerti, saya tidak percaya Yesus seperti yang seharusnya. Itu satu ritual gerejawi, tapi bukanlah satu pembaptisan. Karena pembaptisan harus tercakupi standar tadi yang kita bilang. Ya, dan bukan saya yang ciptakan standar itu ya, firman Tuhan yang tentukan itu. Yohanes Pembaptis dia sangat keras sehingga dia tidak membaptiskan orang yang tidak memberikan buah sesuai pertobatannya. Dan di saat ini pembaptisan menjadi hanya semacam ritual untuk menerima anggota gereja sehingga kalau saudari pindah dari gereja A ke gereja B kemungkinan besar dibaptiskan lagi ya karena begitu dijadikan anggota gereja lokal begitu. Tapi pembaptisan itu sesuatu sangat serius yang menandai masuknya kita di pintu kerajaan surga, bukanlah masuknya di satu uh, apa namanya denominasi. Maka saya sarankan bukan untuk saudari dibaptiskan kembali, tapi dibaptiskan sesungguhnya. Satu-satunya yang akan dialami sekarang pembaptisan itu karena sekarang saudari punya kesadaran penuh siapa saudari di hadapan Tuhan, apa dosa yang saudari buat terhadap Tuhan, dan kenapa saudari harus bertobat. Jadi di situ baru lahir sesungguhnya seseorang Kristen yang sejati ya, yang berminat untuk mengadakan kehendak Bapa. Terus
di pertanyaan saudari di chat, harus mengerti konteks kita ini ya. Dari pembicaraan kami, pertanyaan saudari di chat ini, saya tanya Pak, kalau tidak salah, Bapak bilang kita rela mati untuk orang lain. Ayat Alkitabnya ada di mana ya Pak? Sebenarnya ayat Alkitab ini seharusnya semua orang hafal. Konteks pembahasan kami ini adalah orang yang benar-benar disucikan oleh firman Tuhan, dia akan mampu mengasihi seperti Tuhan Yesus mengasihi. Dan terutama kasih yang sedang tegaskan di firman itu adalah kasih persaudaraan. Maka di 1 Yohanes pasal 3 ayat 16 bilang begini, demikianlah kita ketahui kasih Kristus, yaitu bahwa ia telah menyerahkan nyawanya kepada kita untuk kita. Jadi kita pun, kata ini luar biasa, wajib menyerahkan nyawanya untuk saudara-saudara kita. Jadi bukan mungkin bisa, tapi wajib menyerahkan nyawanya di situ, itu mati demi saudara kita seperti Yesus telah mati untuk kita. Itu kasih persaudaraan yang harus diadakan di dalam jemaat, bukan satu kasih sembarangan. Dan bahkan dia akan lanjut ya, barang siapa mempunyai harta duniawi dan melihat saudara yang menderita kekurangan tetapi menutupi pintu hatinya terhadap saudara itu, bagaimanakah kasih Allah dapat tetap di dalam dirinya? Dan seterusnya ya. Tapi ini satu kewajiban. Saya harus rela mati demi saudara seiman saya, sama seperti saudara seiman itu harus rela mati demi kita. Karena yang mempersatukan kami atau hasil dari persatuan kami ini yang dilahirkan oleh Roh Kudus adalah satu kasih yang kita tidak mau lihat keluarga rohani kami dirugikan, sampai saya rela rugi demi pencapaian atau kehidupan orang ini. Jadi kasih persaudaraan itu sesuatu yang sangat serius dan harus jadi tali yang merajutkan kita bersama ya. Jadi orang Kristen bukan sekedar menjadi bagian dari satu komunitas, tapi sungguh-sungguh sadar bahwa kita bagian dari keluarga Allah, di mana kakak kita Tuhan Yesus sudah berikan teladan, dia mati supaya kita hidup, dan kita harus rela bunuh diri dari segala aspek supaya hidup saudara-saudari kami terjamin. Itu satu komitmen yang kita harus punya bersama ya. Amin. Terima kasih Pak Manuel dan Kak Angelin. Itu yang Silakan Kak bisa kalau saya mau sampaikan. menanggapi. Saudara-saudara kita itu sesama orang Kristen apa termasuk orang tua kita ya yang Kristen gitu. Betul, sesama orang Kristen sama seperti di Matius pasal 25, di mana Tuhan Yesus bilang dia akan memisahkan kambing dan domba, dan dia akan bicara kepada kambing, aku telanjang, aku haus, aku lapar, aku di penjara, kamu tidak kunjungi aku. Lalu dia bilang kepada orang yang diselamatkan, aku haus, aku lapar, aku telanjang, aku semua itu. Lalu mereka tanya, kapan engkau di keadaan itu dan kami menolong engkau? Kalau dia jawab, ketika kamu melakukan itu kepada salah satu saudaraku ini, murid dia. Jadi ketika kita melakukan yang baik pertama-tama terhadap sesama seiman, kita sedang menggenapi perintah Kristus. Banyak orang mau lakukan yang baik bagi orang di luar sana yang belum percaya dan membenci sesama seiman. Ya, itu aneh, itu tidak alkitabiah. Kalau saya membenci sesama anggota gereja, saya belum lahir kembali karena justru kita dilahirkan sebagai saudara. Gelar tertinggi yang ada di dalam gereja Tuhan Yesus adalah saudara. Ketika Yesus bangkitkan kembali, dia bilang, pergi bicara kepada saudara-saudaraku bahwa aku pergi ke Galilea. Dan dia menjadikan kita anak Allah sehingga dia adalah anak yang sulung di antara banyak saudara. Maka di dalam persaudaraan ini, orang-orang yang lahir dari kehendak Tuhan, tidak bisa ada perselisihan, tidak bisa ada kebencian. Dan kita tidak bisa melihat salah satu saudara kita dalam kerugian, dan kita tutup mata. Kalau saya bisa tutup mata, maka saya bukan tubuh Kristus. Sehingga kalau kita sungguh-sungguh tubuh Kristus, kalau yang terlemah di dalam gereja sedang mengalami kesusahan, kita juga dalam kesusahan. Kita akan ikut merasakan kesusahan itu ya. Maka kasih persaudaraan itu sesuatu praktis, bukan sesuatu teoritis. Saya memang harus berbagi dan saya juga harus rela mati
demi satu sama lain. Kita harus seperti itu. Itu panggilan kita ya. Maka Yesus bilang begini, dunia akan percaya ketika kalian menjadi satu. Bukan tetap, dia tidak bilang begini, dunia akan percaya ketika kalian bersama ya. Kebersamaan tidak sama dengan kesatuan. Kesatuan adalah seperti tubuh kita ini. Kalau jari kita yang terkecil sakit, seluruh tubuh rasa sakit ya. Itu kesatuan. Tapi kalau kebersamaan, itu ketika salah satunya bisa sakit, kita tidak rasa apa-apa. Ya, karena itu tidak mempengaruhi aku. Maka harus kita berubah pola pikir bahwa orang Kristen yang sesungguhnya dia harus mengasihi terlebih dahulu saudara seimannya. Karena kita saling mengasihi, kita dimampukan Tuhan untuk mengasihi bahkan orang yang tidak saudara seiman. Nah, istilahnya mengasihi orang yang di luar persekutuan Kristen. Ya. Mhm. Silakan Kak Angelin. Ya, baik, Pak. Jadi, saya perlu dibaptis ulang Mohon maaf, setelah saya melalui. sepertinya audionya eh, putus-putus Kak. Mungkin Oh bisa iya, diulang. Mhm. halo. Halo. Ini Pak, saya harus dibaptis ulang gitu ya. Kalau saya sudah mendapat tujuan sebenarnya dari baptis itu sama mengakui dosa-dosa saya yang telah dilakukan kepada Yesus. Itu sama satu lagi apa saya lupa ya. Gimana ya Pak? Tolong Ibu Jenny bisa bisa jelaskan ke saya. Kalau saya tadi tidak salah mengerti, pertanyaan Kak Angelin tadi adalah, jadi saya harus dibaptiskan ulang ketika saya sudah mengakui dosa-dosa saya, lalu sudah percaya Yesus, lalu tadi lupa apalagi step langkahnya itu ya. Itu benar nggak Kak? Setelah udah mengakui dosa saya kepada Tuhan Yesus sama udah tahu apa kegunaan dari baptis itu ya sebenarnya baptis itu apa? Oke, saya sepertinya saya mengerti. Saya sekarang berusaha untuk menegaskan saya pribadi tidak pakai kata dibaptiskan ulang ya, karena sesudah mengerti konteks saudari, ternyata saudari tidak percaya ketika diadakan uh, pembaptisan sebelumnya hanya karena ikut tradisi ya, ya orang tua suruh, ya saudari ikuti. Maka itu bukan pembaptisan karena satu kriteria utama yang harus diadakan bagi orang yang dibaptiskan, dia yang mengalami pembaptisan harus percaya penuh dan percaya dengan pemahaman utuh akan segala dosa yang harus dia lepaskan, meninggalkan betul baru dia mengalami yang namanya pembaptisan. Maka di situ saya sedang sarankan untuk saudari bukan dibaptiskan Allah, tapi dibaptiskan yang sesungguhnya. Akan menjadi kelahiran pertama, karena sekarang saudari punya kesadaran penuh akan keadaan saudari di hadapan Tuhan, dan apa yang harus dilakukan untuk menerima Kristus sebagai satu-satunya juru selamat ya. Jadi itu yang bisa saya jawab, dan apabila saudari perlu mengerti lebih baik, seperti saya tadi sudah bilang, kami punya satu daftar video yang kita terjemahkan dari Dr. David Paulson untuk menolong kita mengerti sepenuhnya tentang proses kelahiran baru, dan silahkan komunikasi sama gembala setempat untuk menerima pembaptisan yang sesungguhnya, dan saudari bisa jelaskan, ya dulu saya tidak punya iman atau kesadaran penuh, saya bahkan tidak mengerti Injil. Sekarang saya mengerti, saya rasa bahwa saya perlu validasi iman yang saya punya ini dengan mempernyatakan secara resmi bahwa saya mati bagi dunia, iblis, dan dosa, dan mau lahir kembali bagi Kristus dan hidup dituntut oleh Roh Kudus, dituntun oleh Roh Kudus. Ya, baik Pak Kak Jennifer. Terima kasih Pak Manuel. Terima kasih Kak Sama. Jennifer. Sama-sama, terima kasih Kak Angelin. Nanti untuk videonya nanti kami akan kirimkan juga ke kakak ya. Jadi saya catat, tolong kasih dibantu saya untuk catat untuk kirimkan video yang David Paulson itu ke Kak Angelin. Puji Tuhan, terima kasih banyak Kak Angelin atas pertanyaannya. Sangat praktis, sangat mendasar.
dan luar biasa. Terima kasih banyak. Lalu tadi ada Pak Harun yang sudah angkat tangan. Dan ini saya pikir adalah pertanyaan terakhir ya, karena sekarang sudah hampir jam 8. Jadi silakan Pak Harun Sumadi untuk bertanya atau menanggapi. Terima kasih Kak Jennifer. Salam Pak Manuel. Satu pertanyaan saya tadi sempat ngetek di surat di obrolan itu. Saya tersentuh sekali dengan pernyataan tentang firman Tuhan yang kita bisa mengasihi sesama dengan tulus itu kalau ada kekudusan yang dikerjakan Tuhan melalui firman Tuhan. Roh saya langsung semacam kaget gitu ya, bergejolak, itu memberikan suatu hal yang luar biasa bagi saya. Cuma saya butuh konfirmasi penjelasan hubungannya yang lebih detail gitu Pak Manuel. Tolong dijelaskan tentang kita bisa mengasihi sesama dengan tulus dan pengudusan yang diberikan Tuhan melalui firman Tuhan itu. Karena selama ini memang kita selalu kesulitan untuk mengasihi sesama dengan tulus. Padahal itu merupakan perintah yang kedua, tapi ya tidak lebih kurang dari yang utama. Itu terima kasih Mbak Jennifer dan Kak Manuel. Siap, Pak. Memang disinilah letak lemah kekristenan kita ya. Pertama, kita menjadikan kekristenan bukan satu pola hidup, kita jadikan satu agama ya. Jadi ketika datang sebagai agama, kita melihat kasih sebagai satu perintah dari segi kewajiban di mana kita bahkan tidak tahu cara laksanakannya. Kenapa? Karena firman bilang justru sebaliknya. Perintah yang Tuhan berikan bukan perintah dalam segi yang kita akan mampu melaksanakannya, tapi dari segi bahwa perintah itu hidup dan akan menghidupkan kita. Ketika firman bahwa kasihilah Tuhan Allahmu dan sesamamu manusia bukan sesuatu yang kita akan mampu sendiri, maka dia mengganurgerahkan firman-Nya yang akan menyucikan, menyempurnakan kita, sehingga melalui pencucian firman Tuhan, kita dimampukan oleh Roh Kudus. Dan ingat saja bahwa badan Roh Kudus adalah firman Tuhan. Maka semua orang Kristen dalam petualangan ini yang tidak mengenal dan tidak membaca firman Tuhan, dia tidak punya senjata untuk Roh Kudus bekerja dalam hidupnya. Maka dia tidak mencapai tingkat tertinggi dari proses kekudusan, yaitu kasih persaudaraan. Kasih persaudaraan bukan sesuatu yang dibuat-buat, tapi sesuatu yang dialami dan dilahirkan dari dalam keluar. Perbuatan baik kami bukanlah perbuatan baik seperti orang dermawan pada umumnya. Perbuatan baik kami sudah terciptakan oleh Tuhan sebelum dunia diciptakan dan hanya bisa dilaksanakan oleh orang yang telah mengalami proses kelahiran rohani yang sesungguhnya dan dituntun oleh Roh Kudus, yang diarahkan, dibimbing oleh Roh Kudus. Maka saling mengasihi bukanlah sesuatu yang kita usahakan, tapi sesuatu yang dihasilkan. Itu buah Roh Kudus di hidup kita. Coba baca di Galatia pasal 5 bahwa buah Roh Kudus itu kasih. Dan jika saudara baca 1 Petrus itu, dia akan menjelaskan dengan penuh jelas di situ bahwa itu sebabnya dari saling mengasihi adalah pembacaan Alkitab, adalah mengenal firman dan biarkan firman menyucikan kita. Karena justru kedengkian, persideraan, perselisihan muncul dari kodrat lama yang harus dimatikan oleh kuat kuasa firman Tuhan, yang di Yeremia bilang adalah palu yang menghancurkan batu ya. Dan hati kita yang berdosa ini, dia punya kebencian di dalamnya, dia punya perpisahan, kedengkian, segala macam itu. Dan di saat ini kita sedang sangat-sangat sedikit memberikan ruang kepada pembacaan Alkitab di dalam gereja, sehingga kita jago penyembahan, kita jago bahkan buat amal ya, tapi kita tidak begitu jago saling mengasihi, sehingga kehadiran satu saudara sama yang lain tidak dirindukan. Ketika saya baca di firman Tuhan surat Paulus,
Dan dia bilang, salam kepada saudara terkasih ini, dan kita bisa merasakan bahwa dia tidak pura-pura bilang itu. Dia mengasihi saudara itu. Dia rindu saudara itu sampai dia bilang, saya ada di kota ini, tapi karena saudara Titus tidak ada di sini, saya tidak tinggal lama, saya pergi cari Titus ya. Saya pergi cari Titus. Dan saya pikir, wah, bagaimana bisa ada kasih sekuat itu di antara saudara-saudara itu, dan kami sedang tidak alami itu. Ternyata yang memisahkan antara kita dan kasih satu sama lainnya adalah jauhnya dari firman Tuhan. Karena firman Tuhan akan menyebabkan kasih persaudaraan yang tulus. Kalau saudara baca di 1 Petrus, di 2 Petrus, dia bilang, tambah kepada imanmu harapan, dari harapan kasih dan kasih persaudaraan. Jadi itu satu proses, satu tingkat yang kita semakin berkembang. Dan apabila di antara kita ada orang yang kita tidak seret dia bersama untuk hidup di dalam firman Tuhan, dia tidak akan mampu mengasihi seperti yang firman menuntut, karena firman sendiri yang memampukan kita. Maka sayang sekali kalau saudara baca di bahasa lain, bukan di TB, bahkan kalau saudara baca di Alkitab TSI, di 2 Timotius 2 Timotius pasal 3 ayat 16 dan 17 bilang begini, saya akan baca di sini ya. Seluruh kitab suci ditulis sesuai dengan perkataan Allah sendiri, semuanya berguna untuk mengajar, menegur, menunjukkan kesalahan, dan mendidik kita untuk hidup benar di mata Allah. Ini bukan artinya bahwa kita bisa pakai Alkitab untuk mengajar. Ini artinya bahwa Alkitab itu sendiri mengajar, Alkitab itu sendiri menegur, menunjukkan kesalahan, dan mendidik kita untuk hidup benar di mata Allah. Kemudian dia bilang, kesimpulannya melalui firman Allah, setiap orang yang sudah menjadi miliknya dimampukan dan dilengkapi untuk menjalankan segala tugas yang baik yang diberikan Allah kepada kita. Di antara tugas itu adalah saling mengasihi. Itu kenapa di Kisah Para Rasul mereka tidak terpisah, mereka hidup dalam doa dan puasa, baca firman, sampai Tuhan harus utus penganiayaan supaya mereka terpecah memberitakan Injil. Karena kasih persaudaraan itu seperti magnet, kita semakin connect, kita semakin mengasihi, dan ketika tidak melihat satu sama lain, satu dua hari kita sudah bertanya, saudara ini di mana, dia sedang lakukan apa. Kita punya satu kerinduan yang jelas, satu kerinduan yang tidak berasal dari paksaan, tapi benar-benar manusia ini berharga bagi kita karena kita merasa satu jiwa, satu roh, satu pembaptisan, satu Tuhan. Dan itu saya nggak bisa jelaskan dengan kata-kata, tapi sampai kita terkadang harus alami itu. Tuhan harus istilahnya datangkan sesuatu yang bisa menyadari kita bahwa persekutuan kita bukan hanya di antara kita, tapi kita juga diutus untuk membawa lebih banyak orang ke dalam persekutuan tersebut ya. Dan itulah mencicipi surga di bumi. Di surga nanti itu kumpulan keluarga Allah. Maka kita sudah punya istilahnya cemilan-cemilan sekarang, kita bisa hidup sebagai gereja Tuhan yang merasakan kasih persaudaraan yang tulus satu sama lain, yang benar-benar kita tidak istilahnya pelit mengasihi. Dan ada dua kriteria bagi gereja yang mau hidup dalam kasih persaudaraan yang jelas. Harus dihabiskan dan menghabiskan apa saja yang dimiliki supaya bisa kita sungguh-sungguh mengasihi. Dan itu yang akan buat orang lemah dikuatkan, orang yang belum tahu mengasihi belajar mengasihi, karena kita mengajar dan belajar melalui teladan. Dan karena kurangnya teladan tersebut, kita juga sebagai gereja semakin lemah. Kita sudah jadikan gereja kita sebagai satu perusahaan di mana cukup kita masuk, kita kasih sidik jari, oke saya masuk, nanti saya keluar, ya udah mati, kita bunuh kasih persaudaraan karena tidak ada lagi connection ya, ikatan. Kami tidak pergi ke gereja lagi karena kita saling rindu satu sama lain. Barangkali kami bahkan tidak saling kenal satu sama lain. Justru ada yang takut pergi ke gereja karena nanti orang akan menghakimi dia, akan melihat dosa-dosa dia dan buat itu jadi buah bibir ya. Karena kami membunuh kesempatan untuk gereja kembali kepada aspek kekeluargaan di mana masalahmu itu masalahku. Bahkan kalau masalahmu itu
datang dengan cara yang tidak wajar, kita akan mampu mendidik kamu untuk mengatasi masalah itu karena kami peduli. Kalau namamu hina, kami semua hina dan Kristus hina. Ya. Jadi kita harus waspada, kita harus mengadakan kasih persaudaraan karena itu adalah bukti bahwa kita sudah dikuduskan. Kalau tidak ada kasih persaudaraan, ya artinya kita belum dikuduskan sama sekali. Kita belum menikmati kekudusan yang sudah diberikan Kristus ya. Itu yang bisa saya jawab, Pak. Terima kasih banyak. Ya, terima kasih Pak Manuel. Kita sudah beberapa kali ketemu. Kita pertama ketemu dulu Pak, Iya. ketemu tepatnya Pak Didik Nini Towok yang di Menoreh dulu ya. Kita pernah malam-malam sampai sana. Iya, betul, betul. Baru saya ingat ini wajahnya ya. Ah, Ya, betul. Ibu Gini terberkati. Saya izinkan ikut. ter- terima kasih banyak atas kehadirannya. Saya sangat terasa dihormati. Terima kasih banyak. Ibu Ibu Jenny, tolong izinkan saya baca satu ayat untuk Ibu Angelin tadi di Galatia pasal 6 ayat 10 bilang begini. Karena itu selama masih ada kesempatan bagi kita, marilah kita berbuat baik kepada semua orang, tetapi terutama kepada kawan-kawan kita seiman. Ini satu perintah ya. Kita wajib buat baik bagi semua orang. Tapi mulanya dari gereja kita sendiri. Maka saya jadi orang yang cukup anti aksi sosial ketika semua anggota yang terlibat di aksi sosial itu hanya lihat orang di luar sana. Dia tidak kunjungi sesama gerejanya, dia tidak mengetahui apa yang sedang digumuli oleh anggota sesama gerejanya. Karena kita harus mulai kasih di antara kita dan kasih itu terpencar ke seluruh dunia. Nah, ketika kasih kita mau terpencar ke seluruh dunia, tapi tidak ada di antara kita sendiri, ya itu sia-sia juga ya. Itu bukanlah kasih, itu hanya tindakan sosial. Dan tindakan sosial tidak menunjukkan sifat Kristus ya. Nah, itu yang bisa saya tambahkan dari jawaban tadi. Terima kasih banyak atas kesempatan.